Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amanda Putri, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2511203043. Di sini saya akan menjawab tugas filsafat ujian akhir semester. Yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat, karena filsafat menggunakan akal dan logika, namun tidak semua berpikir dapat disebut berfilsafat. Berpikir biasa bersifat praktis dan sehari-hari, sedangkan berfilsafat bersifat mendalam, kritis dan reflektif, mempertanyakan hakikat, alasan dan kebenaran suatu hal. Oleh karena itu, setiap orang yang berfilsafat pasti berpikir, tetapi orang yang berpikir belum tentu berfilsafat. Manfaat dan tujuan dari belajar filsafat pendidikan Islam bagi guru. Belajar filsafat pendidikan Islam bermanfaat untuk memahami dasar, tujuan, dan nilai pendidikan Islam secara mendalam. Dengan filsafat pendidikan Islam, guru mampu berpikir kritis dan reflektif dalam merancang pembelajaran, mengambil keputusan yang tepat, serta mengintegrasi ilmu pengetahuan dengan pembinaan tepat, serta tujuannya agar guru menjadi pendidik yang profesional, berkarakter Islami, dan mampu membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Definisi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran mendalam mengenai hakikat, tujuan, proses, dan nilai-nilai pendidikan dengan menggunakan akal, rasionalitas yang tepat, berpijak pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber kebenaran utama. Kedua, tujuannya adalah merumuskan konsep pendidikan yang holistik, mencakup pengembangan akal, spiritual, moral, dan sosial sesuai ajaran Islam. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Pertama, kebutuhan memahami pendidikan secara lebih mendalam, tidak hanya pada tataran praktik tetapi juga pada landasan filosofisnya. Yang kedua, interaksi umat Islam dengan berbagai peradaban dan pemikiran filsafat yang mendorong lahirnya pengembangan konsep pendidikan Islami yang sistematis. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang menuntut adanya penyelesaian antara akal dan wahyu dalam membentuk sistem pendidikan. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Karena memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi arah, tujuan, dan praktik pendidikan Islam, dan membantu menyelesaikan persoalan pendidikan secara rasional tanpa keluar dari nilai Al-Quran dan hadis. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, memahami tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya, bukan sekedar praktik teknis. Yang kedua, menguatkan peran pendidik dalam mengambil keputusan dan merancang pembelajaran. Yang ketiga, membangun cara berpikir kritis dan sistematis dalam melihat masalah pendidikan. Yang keempat, bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama, menganalisis hakikat manusia, tujuan hidup, dan bagaimana pendidikan harus membentuk kepribadian muslim. Yang kedua, menggali prinsip-prinsip pendidikan dari Al-Quran dan hadis menggunakan akal secara terarah. Ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat pendidikan Islam, tujuan, fungsi, prinsip. Yang kedua, peserta didik, perkembangan peran pendidikan. Yang ketiga, pendidik, akhlak, tugas, hubungan dengan peserta didik. Perbedaan antara progresivisme dan esensialisme. Progresivisme mengutamakan pengalaman langsung, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang kedua, belajar dianggap proses dinamis sesuai perkembangan dan minat siswa. Sedangkan esensialisme, guru menjadi pusat pembelajaran, penanaman disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Perbedaan perennialisme dan rekonstruksionalisme adalah menekankan teks klasik dan pemikiran besar, pembelajaran berfokus pada logika dan moral. Sedangkan rekonstruksionalisme, pendidikan harus menjadi agen perubahan sosial. Siswa diajak memahami masalah sosial, ketidakadilan, kemiskinan, dan ketimpangan. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan, di antaranya Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Konsep pendidikan menurut dua tokoh tersebut adalah: menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di dunia,
mengembangkan sistem pesantren tradisional yang menekankan moral, akhlak, dan kedalaman ilmu agama. Sedangkan menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pelopor modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, membangun sekolah Islam dengan kurikulum modern, menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui serta masih komparatifkah konsep pendidikan Islam itu ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup? Konsep pendidikan Islam dan relevansinya dengan kesejahteraan hidup adalah pendidikan Islam proses mendidik manusia agar beriman, berakhlak, dan berilmu, mengembangkan potensi intelektual, spiritual, dan sosial. Dari aspek sosial, pendidikan Islam mengajarkan nilai amanah, disiplin, kerja keras, dan tolong-menolong yang merupakan modal sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari aspek moral dan spiritual logika, kesejahteraan tidak hanya materi, moral, dan mental yang sehat, juga bagian dari kesejahteraan hidup. Pendidikan Islam membangun stabilitas emosi dan etika belajar. Sekian dari saya, terima kasih.